Mari Pak, mari Bu. Rakyat yang butuh uang silahkan mendekat. Minuman ini adalah solusi untuk masalah semua masyarakat. Ayo, mau utang lunas? Mau harga sembako turun? Betulan nih Pak, nanti bohongan. Untuk emasnya saya kasih gratis, sekaligus saya kasih uang. Tapi pemilu tahun ini emasnya harus pilih saya. Pokoknya terbukti, daripada menunggu janji manis yang tidak kunjung datang, mending rakyat-rakyat seperti kalian ini meminum ini. Udah dapat uang dan langsung masuk ke kantong bapak dan ibu-ibu sekalian. Minuman ini ada izin BPOM-nya nggak? Tenang aja mas, minuman ini sudah dapat izin BPOM. Dan pastinya juga berkhasiat. Dan cuma di musim pemilu, dapat minuman, dapat uang. Kalau gitu aku mau satu Pak. Jangan kau minum. Kalau kau minum, nanti kau bakalan percaya sama janji manis dia. Selamat siang Pak, Bapak mau pesan apa? Saya mau pesen kamu. Berapa harga kamu? Maaf Pak, kalau secara private saya nggak bisa. Tapi saya akan layani Bapak sebaik mungkin. 2 juta per jam. Cukup. Cukup Pak. Bapak jangan kurang ajar ya. Saya bisa laporin Bapak loh. Ada apa ini? Ini Bu, orang ini minta saya melayani dia secara private Bu. Jangan kurang ajar ya Anda. 2 juta per jam untuk dia. 5 juta untuk kafe ini. Gimana? Setuju? Wah, orang kaya ini. Aku nggak boleh biarin dia lepas. Sebentar ya Pak, saya coba diskusi dulu sama karyawan saya. Lana, kamu ikut saya. Lana, kamu tahu kan, pelanggan kayak dia itu harus dilayani sebaik mungkin. Tapi Bu, itu bukan kerjaan saya. Saya ini udah punya suami loh Bu. Terus kamu maunya gimana Lan? Cuman ada kamu di jam segini. Sedangkan karyawan lain bisanya malam. Saya tidak bisa lama-lama. Sebentar ya Pak, saya lagi ngobrolin sama dia. Oke, gini aja Lan. Kalau emang kamu gak mau, kamu saya pecat. Paham? Udah yuk, cepet layanin dia sekarang. Pak, dia udah setuju. Jangan tegang gitu dong. Relax. Duduk sini. Maaf Pak, Bapak tidak perlu membayar saya. Saya tidak bisa melayani Bapak lebih dari ini. Saya tetap membayar kamu. Tapi tidak untuk melayani saya. Melainkan biaya untuk mencari pekerjaan baru. Maksud Bapak? Saya bisa ke sini. Itu karena rekomendasi karyawan saya. Reno L. Montana. Reno L. Montana? Pak Har, tunggu. Pak Har, saya mau minta tolong Pak. Saya mau ngelaporin kafe tempat istri saya bekerja. Tapi laporan saya pasti kalah. Karena saya bukan siapa-siapa. Kenapa kamu mau laporin tempat istri kamu bekerja? Saya mau ngelaporin karena pemiliknya mengeksploitasi karyawan perempuan di sana. Nasib istri saya juga terancam Pak. Saya mau minta tolong sama Bapak. Sejak saya datang ke tempat ini, saya sudah rekam semua pembicaraan bos kamu untuk saya jadikan bukti. Jadi, saya minta kamu untuk siap-siap pergi. Karena kurang dari 1 jam, polisi akan datang untuk membunuh hanguskan tempat ini. Oke? Pak, pesen jus satu ya Pak. Maaf Pak, saya udah mau tutup. Lebih baik Bapak cari tempat yang lain. Baik Pak, saya segera mengurusnya. Ini sih, ini Joshua Pak. Tapi saya tidak minta dibungkus Pak. Soalnya saya mau tutup Pak. Mohon maaf sebelumnya. Silakan Anda pergi. Gimana sih Pak? Ada pembeli bukannya dilayani, malah diusir. Lana, kamu pulang sendiri. Kan Bapak sudah bilang kalau Bapak akan jemput kamu di stasiun. Aku lupa bayar. Sendiri ya. Telat. Lagi pula aku nggak butuh bantuan Bapak. Maaf ya Pak, gara-gara saya Bapak jadi telat jemput putri Bapak. Tidak apa-apa Pak.
Saya juga ingin minta maaf sama Bapak soal tadi. Saya bukan bermaksud untuk mengusir Bapak. Tapi anak saya kuliah di luar kota dan saya sudah janji untuk menjemputnya. Saya paham. Oh iya Pak, tadi saya belum bayar ini. Makasih ya Pak. Pak, bangun Pak. Pak, astaga. Penyakit kanker Anda sudah stadium akhir. Jika tidak segera dioperasi, nyawa Anda akan berbahaya. Saya akan menelepon anak Bapak. Jangan. Tolong jangan kasih tahu dia. Bagaimanapun juga dia anak Bapak. Dia harus tahu. Halo, ayah kamu masuk rumah sakit. Apa kamu sudah tahu penyakit ayah kamu? Saya jarang pulang. Jadi saya tidak tahu kondisi ayah saya. Bisa-bisanya kamu jarang pulang. Sedangkan keluarga yang dia punya itu cuma kamu. Kenapa kamu nggak peduli dengannya? Yang nggak peduli itu dia. Saat ibuku meninggal, dia tidak menangis sama sekali. Lana, Bapak udah siapin makanan buat kamu. Bapak kerja dulu ya. Selama ini dia cuma memberiku uang, tanpa peduli dengan keadaanku. Kamu tahu nggak? Seberapa mahal tiket yang harus kubeli untuk cuma lihat orang yang nggak peduli sama aku. Bahkan, aku sampai puasa cuma beli tiket kereta. Lihat ini. Semua tiket kereta yang ayah kamu beli hanya untuk bisa melihat kamu dari kejauhan. Setelah ibumu tidak ada, ayahmu selalu mengira kamu membencinya. Dia menabung hanya untuk bisa mengunjungimu, tapi dia hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Pak Tony, hampir setiap hari Anda bolak-balik ke sini selama 10 jam hanya untuk memperhatikan anak Bapak dari kejauhan. Kenapa Bapak tidak menghampirinya saja? Melihat dia bahagia dari jauh, saya sudah merasa cukup. Saya nggak mau dia malu karena mempunyai ayah seperti saya. Mungkin kamu bisa menangis saat ibu kamu wafat, tapi ayah kamu tidak. Dia hanya bisa menahan air mata, menahan sedih, bekerja, dan terus berusaha untuk menghidupimu. Bapak, maafin Lana, Pak. Lana janji, Lana bakal jagain Bapak. Lana, keluarga kita nggak punya biaya buat operasin. Tapi ayah senang karena di sisa akhir hidup ayah bisa merasakan pelukan kamu, nak. Enggak, Pak. Lana bakal cari cara, Pak. Lana gak punya siapa-siapa lagi selain Bapak. Pak Tony, semua biaya sudah saya bayarkan. Bukan karena kasihan, tapi karena saya percaya cinta tidak harus terlihat lantang. Cinta sejati terlihat dalam diam yang paling dalam. Dan kamu, Lana, kamu beruntung masih ada kesempatan. Peluk ayah kamu, temani dia. Karena kelak, yang paling kamu sesali, waktu yang tidak pernah kamu gunakan saat kamu masih ada kesempatan. Jangan menyerah, Pak Tony. Putri Bapak masih membutuhkan Bapak.